Halo pemirsa, ketemu lagi di program Pustaka Daai, Pusat Informasi dan Keterampilan Daai TV. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyajikan berita seputar aneka macam boneka. Boneka memang identik dengan anak-anak, tetapi kali ini kami akan menampilkan aneka kerajinan berbentuk boneka yang menarik dan bisa menjadi ide untuk berbisnis Anda. Boneka dalam bahasa Portugis memiliki arti sejenis mainan yang dapat berbentuk macam-macam, terutamanya manusia atau hewan, serta tokoh-tokoh fiksi. Boneka bisa dikatakan salah satu mainan yang paling tua. Ya, ini karena boneka sudah ada sejak zaman Yunani, Romawi, ataupun Mesir kuno. Namun fungsi, bentuk, maupun bahan pembuatnya ternyata berbeda sekali antara dulu dan sekarang. Boneka juga memiliki kaitan dengan kebudayaan suatu negara. Di Amerika Serikat dengan boneka teddy bear. Ya, boneka beruang dengan senyum manis ini banyak ditemukan menghiasi rak boneka di toko-toko mainan. Nama Teddy sendiri diambil dari nama panggilan Presiden Amerika Serikat ke-26, Theodore Roosevelt. Di Jepang bahkan ada perayaan khusus, yaitu Hinamatsuri. Hinamatsuri diadakan setiap tanggal 3 Maret dan sering dinamakan Festival Anak Perempuan. Pada tanggal itu, setiap keluarga yang memiliki anak gadis memajang koleksi boneka mereka dan berdoa supaya anak gadis mereka bisa tumbuh dewasa dan selalu diberi kegembiraan. Nah, kalau di Indonesia sendiri terkenal Toko Unyil. Diciptakan tahun 1979 oleh Kumain Suhardiman dan Suyadi, atau lebih dikenal sebagai Pak Raden. Dalam setiap episodenya, kisah si Unyil selalu menyajikan nilai moral seperti kesetiakawanan dan gotong royong, serta nilai edukatif. Toko Unyil pun digambarkan mengenakan peci dan sarung sebagai ciri khas Indonesia. Tadi kita sudah mengenal boneka dari beberapa negara. Kali ini kita akan membahas tentang boneka menarik hasil karya anak negeri. Pertama, ada boneka batik. Batik adalah seni gambar di atas kain untuk pakaian yang dibuat dengan teknik resis menggunakan material lilit. Kata batik berasal dari bahasa Jawa yang berarti menulis. Teknik membatik telah dikenal sejak ribuan tahun silam. Nah, boneka pun bisa dikreasikan menggunakan kain batik. Caranya sangat mudah. Bahan-bahan untuk membuat boneka batiknya cukup sederhana. Kita hanya perlu menyediakan kain batik, gunting, pola, dan silikon ini untuk mengisi bagian dalam bonekanya. Langkah pertamanya, kita tempelkan polanya dulu di atas kain batik ini, yang kemudian kita gunting mengikuti pola. Lalu kita jahit kain batik ini dengan menggunakan mesin jahit. Di bagian penjahitan, semua pola yang sudah kita potong tadi seperti perut, kaki, dan kuping kita jadikan satu. Pada bagian kupingnya, agar terlihat lebih tebal, kita tambahkan busa. Kain batik berbentuk gajahnya sudah jadi. Boneka kedua adalah boneka horta. Ada yang tahu apa itu boneka horta? Boneka horta adalah suatu media tanam dari serbuk kayu berbentuk boneka, yang apabila disiram setiap hari pada bagian atas kepalanya akan tumbuh rambut berupa rumput hijau. Horta adalah singkatan dari hortikultura. Boneka rumput horta ini bisa menjadi alternatif mainan baru yang edukatif, kreatif, dan imajinatif untuk anak-anak. Anak-anak bisa belajar mengamati pertumbuhan tanaman sambil bermain. Sangat mengasihkan. Berikut ini langkah-langkah membuat boneka horta. Bahan utamanya dari serbuk kayu yang merupakan limbah dari industri penggergajian kayu, lalu ada stocking, kemudian juga ada aksesoris seperti pita kancing mata, dan tentu saja benih rumput itu sendiri. Proses pertama, serbuk kayu dikeringkan terlebih dahulu di bawah sinar matahari. Kira-kira membutuhkan waktu sampai seharian. Gunanya agar serbuk tidak lembab. Setelah itu, kita siapkan bahan-bahan berikutnya, yaitu arang sekam, pupuk,
dan bibit kayu. Ketiga bahan tersebut dicampur menjadi satu dengan takaran yang sudah ditentukan, agar nantinya bibit rumput bisa tumbuh dengan sempurna. Ya, untuk membentuk badan boneka diperlukan kain stocking. Kain stocking yang dipilih adalah yang berwarna coklat dengan bahan yang tidak begitu tebal. Kain stocking tersebut dipotong-potong dengan menggunakan gunting sesuai ukuran boneka yang akan dibuat. Kebetulan hari ini boneka yang akan dibuat adalah boneka Horta Sapi. Setelah kain stocking selesai dipotong, campuran sekam, pupuk, dan bibit rumput yang sudah disiapkan dimasukkan. Ukurannya untuk satu boneka adalah 2 sendok. Kemudian bubuk kayu sebanyak 2 gelas ikut dimasukkan dalam kain stocking. Agar bibit rumput tidak tercampur dengan serbuk kayu, digunakan bantuan botol mineral, seperti ini. Nah, sekarang saatnya boneka Horta dibentuk. Dibuat kaki, kepala, dan telinganya. Agar tidak lepas, ditali dengan menggunakan benang wol. Untuk memperkuat ikatan dan mempercantik bentuk, diikat lagi dengan pita hias berwarna-warni dari bahan kawat. Lihat, sudah menyerupai binatang sapi. Saatnya kita masuk ke proses dekorasi atau penghiasan. Boneka Horta Sapi akan ditempel pernak-pernik untuk hidung, telinga, dan mulut. Bahan yang digunakan adalah dari kain flanel, kancing, dan juga pita warna-warni. Pernak-pernik tadi kemudian ditempel dengan menggunakan lem. Agar lebih kuat, digunakan lem anti air. Cara menempelnya pun harus dengan teliti. Boneka Horta Sapi telah selesai dibuat. Proses terakhir adalah pembungkusan. Boneka Horta Sapi dibungkus dalam plastik pres agar tahan lebih lama. Boneka Horta ini bisa tahan lama sampai 3 bulan. Asalkan saat rumput mulai tumbuh, kita rajin menyiraminya dengan air. Selain bisa mengurangi limbah, ternyata kita bisa belajar bercocok tanam dari boneka Horta ini. Boneka selanjutnya adalah boneka kaos kaki. Pasti pemirsa penasaran. Kaos kaki yang tidak terpakai jangan langsung dibuang, karena bisa dikreasikan menjadi boneka. Caranya sangat mudah. Nah, kita siapkan dahulu alat-alat dan bahannya. Ada kaos kaki bekas, dakron, gunting, jarum, benang, spidol, dan kancing. Cara membuatnya pertama-tama, kaos kaki bekas yang sudah kita siapkan, kita beri pola dengan menggunakan spidol. Kita akan membuat boneka berbentuk hewan kelinci. Jadi, pola yang akan kita buat ada pola tangan, pola telinga, dan pola badan. Selanjutnya pola yang sudah dibuat kita jahit, yang fungsinya untuk menyatukan 2 bagian pola. Seperti ini nih caranya. Kita teruskan lagi prosesnya. Setelah pola dijahit, kita gunting. Kemudian pola telinga dan pola tangannya yang sudah jadi, kita isi dakron. Beberapa bagian bonekanya sudah hampir jadi nih. Nah, kita jahit lagi bagian tangan dan telinga yang tadi sudah diisi dakron. Biar kaos kaki bonekanya terlihat lebih bagus, kita bisa menambahkan beberapa aksesoris. Misalnya saja seperti kancing. Ini dia, boneka kaos kaki yang sudah jadi. Kaos kaki yang telah menjadi boneka selain menjadi hiasan bisa juga menjadi media mendongeng untuk anak-anak Anda. Apa yang terlintas di benak Anda begitu mendengar kata karung goni? Karung yang berwarna coklat yang biasanya dipakai untuk mengangkat berbagai jenis hasil pertanian. Bisa juga karung yang dipakai pada saat lomba balap karung. Nah, tahukah Anda bahwa karung goni pun bisa dikreasikan menjadi boneka yang unik?
Proses pertama, karung goni yang sudah kita siapkan, kita buka benang rajutannya. Setelah itu, proses pembuatan rangka boneka. Rangka boneka dibuat dari bahan kawat besi. Lalu untuk bagian badannya, kita bisa menggunakan kertas sebagai bahan agar mudah untuk dibentuk. Rangka yang sudah selesai dibuat, dibalut dengan benang dari karung goni. Setelah semua bagian rangka tertutup dengan benang karung goni, kita bisa menambah hiasan, seperti membuat bajunya, topi, atau hiasan lainnya. Untuk menghilangkan serabut-serabut yang ada pada benang goni, kita bisa menggunakan api dengan membakar serabut-serabutnya. Proses terakhir, kita bisa memberikan kayu penopang agar boneka-boneka ini dapat berdiri. Nah, boneka dari karung goninya sudah jadi. Boneka yang identik dengan anak-anak ternyata bisa dikreasikan menjadi lebih menarik dan bermanfaat. Bahan-bahan seperti kaos kaki bekas dan karung goni bekas bisa terlihat menarik ketika sudah berbentuk boneka. Berkreasi melalui boneka pun bisa sebagai langkah recycle kita dalam melindungi bumi. Sajian Pustaka Daai sampai di sini dulu. Semoga memberi manfaat kepada pemirsa dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.